Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Prada Shana Vlog. Hari ini kita akan membahas tentang mitos-mitos bayi tabung. Keep on watching. Katanya anak hasil bayi tabung berbeda. Anak memang berasal dari keberhasilan fertilisasi, di mana fertilisasi merupakan penggabungan sebagian DNA ayah dan DNA ibu. Jadi akan terjadi kromosom 46XX atau 46XY, dan memang lebih banyak DNA-nya itu normal, kecuali ada beberapa kasus dengan kelainan genetik. Jadi bayi yang dilahirkan melalui proses IVF atau bayi tabung ataupun dengan cara yang alami adalah sama. Jadi dia bisa cewek atau XX atau XY, yaitu cowok. Nah, yang berbeda memang proses fertilisasinya ya di luar, karena kan tidak bisa dilakukan secara alami. Terjadinya ya tidak di dalam tubuh ibu, hanya pada saat fertilisasinya saja, karena teknologi belum bisa mempertahankan embrio lebih dari 6 hari di luar tubuh untuk berkembang menjadi manusia. Jadi hanya proses tersebut yang dilakukan di luar dari tubuh ibu, sisanya ya di dalam tubuh ibu. Bayi tabung hanya untuk orang kaya? Kaya enggak, mungkin iya sih, tapi berkecukupan iya. Karena semua balik lagi ke prioritas menabung. Kalau memang niat dan butuh untuk bayi tabung, pasti biaya bayi tabung itu akan terkumpul, walaupun memang waktunya sedikit agak lebih lama. Dan misalkan tahun ini bayi tabung membutuhkan sekitar 100 juta, mungkin akan naik juga beberapa persen di tahun depan. Tapi sebaiknya menabungnya jangan mepet, karena ketika hamil kita juga kan membutuhkan uang untuk kontrol setiap 2 minggu. Terus untuk obat-obatan yang memang sangat banyak ya. Jadi pada program bayi tabung ini memang didukung oleh berbagai macam jenis obat-obatan, dan kemungkinan kita akan disarankan untuk screening. Jadi kita juga memerlukan tabungan untuk mempersiapkan screening dan lain-lain. Atau opsinya bisa kontrol hamil dengan BPJS di puskesmas seperti orang lain apabila dinyatakan sehat dan tidak memerlukan terapi tertentu. Bayi tabung dilarang agama. Jadi bayi tabung di Indonesia itu nggak semerta-merta langsung dilakukan. Sebelumnya memang sudah dilakukan diskusi dengan semua pemuka agama. Jadi diperbolehkan bayi tabung selama pasangan tersebut merupakan pasangan suami istri yang sah. Dan biasanya pada beberapa klinik dibutuhkan juga dan wajib melampirkan surat nikah dan tanda tangan suami istri pada saat sebelum tindakan. Dan tidak boleh surogasi atau numpang rahim di Indonesia ini. Jadi proses bayi tabung memang hanya proses fertilisasinya saja di luar rahim. Tidak ada manipulasi-manipulasi yang dilakukan di luar kaidah agama masing-masing. Bayi tabung terjadi akibat istri yang tidak sehat. Fertilitas terjadi karena sepertiga masalah perempuan, sepertiga masalah laki-laki, dan sepertiga keduanya bermasalah. Jadi nggak semerta-merta hanya istri yang bermasalah. Laki-laki juga berperan penting kok dalam terjadinya kehamilan, dimana banyak banget kasus perempuan yang sehat dan suaminya malah azoospermia atau tidak ditemukan sperma di dalam cairan maninya. Jadi banyak juga laki-laki yang menyebabkan harus dilakukannya bayi tabung. Misalnya azoospermia, varikokel, atau ada penyumbatan pada saluran spermanya tersebut, atau kurangnya kualitas sperma. FYI, banyak juga yang gagal implantasi karena DNA ayah yang kurang baik loh. Jadi karena DNA ibu itu berperan lebih banyak pada saat sampai embrio tersebut berbentuk blastosit, sedangkan sisanya ya DNA ayah yang lebih banyak bekerja. Jadi memang bikin anak, ngasuh anak ya semuanya juga harus kerja sama gitu guys. Bayi tabung sering jadi kembar. Ya memang lumayan sih banyak, karena masih banyak beberapa dokter obgyn yang percaya bahwa semakin banyak embrio yang ditanam akan meningkatkan keberhasilan.
Jadi pada saat ini rata-rata dokternya biasanya menanam lebih dari 2 embrio atau 2 embrio. Bahkan memang pada beberapa dokter juga masih percaya bahwa 1 embrio memang masih cukup dan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan. Bahkan dahulu 3 embrio yang sekaligus ditanamkan. Namun semakin banyak embrio yang ditanam, semakin banyak chance atau kesempatan untuk melahirkan anak kembar. Karena 1 embrio saja bisa membelah juga, maksudnya bisa membelah menjadi 2 atau lebih gitu. Nah, ini juga banyak banget orang yang bilang, bayi tabung pasti hamil. Hah, bayi tabung itu memang last option pada saat ini, tapi tidak menjanjikan keberhasilan. Pada saat ini keberhasilan memang bisa dinaikkan hingga 50% dengan berbagai upaya. Misalkan pasien tersebut dilakukan PGT atau pre-implantation genetic testing, atau bisa juga kadang ada beberapa penelitian yang menggunakan embrio glue atau cairan dari leaf untuk membantu si embrio tersebut menempel. Atau bisa juga dilakukan endometrium receptivity array. Jadi kita mengetahui bagaimana keadaan endometrium tersebut pas atau tidak dilakukan embrio transfer pada hari itu juga. Namun rata-rata keberhasilan dari bayi tabung itu sekitar 30%, ya hampir sama dengan presentasi fekundansi atau keberhasilan dari kehamilan pada cara yang alami. Ya memang tidak ada yang menjamin itu sih, namun bayi tabung itu merupakan salah satu ikhtiar apabila pasien tersebut mampu untuk dilakukan bayi tabung. Bayi tabung ada batas 3 kali. No, bayi tabung itu nggak ada batas, berapa kali pun kalian bisa melakukan, sebanyak apapun bisa. Selagi embrio masih ada, ya masih bisa FET atau frozen embryo transfer. Jika sudah habis, ya bisa dilakukan fresh cycle ulang dan bisa mengumpulkan embrio lagi sampai waktunya kalian, para ibu-ibu ini yang menopause, baru udah deh, itulah batas waktunya. Bahkan ada yang sampai 11 kali melakukan IVF. Sampai saat ini saya pun sudah 5 kali melakukan IVF. Embrio yang disimpan tidak bisa lama-lama. Enggak, embrio yang disimpan itu bisa selamanya asal suhunya tuh tidak berubah. Jadi embrio itu akan dilakukan pembekuan di dalam tabung-tabung, dan tabung tersebut mengandung nitrogen, dimana suhunya itu akan dijaga. Jika habis nitrogennya, maka adanya bunyi alarm dan harus diganti tanpa mengganggu suhu yang ada di dalam tabung tersebut. Nah, kalian bisa menyimpan embrio selama kalian masih bisa menstruasi gitu. Jenis kelamin bisa dipilih, tergantung. Pemilihan jenis kelamin jika embrio dilakukan biopsi atau dicek genetiknya. Nah, itu hanya dapat bonus, maksudnya itu bisa kalian dapat bonus lah jenis kelaminnya apa. Jika sudah tahu, maka embrio mana yang DNA-nya normal atau jika dipilih bisa ditanamkan. Namun menurut HIVERI atau Perkumpulan Dokter Fertilitas di Indonesia, sex selection atau pemilihan jenis kelamin itu hanya diperbolehkan untuk anak kedua dan seterusnya, supaya manusia itu tidak melebihi kuasa Tuhan untuk menentukan populasi yang ada di bumi ini gitu guys. Bayi tabung harus lahiran SC? Nggak harus. SC itu dilakukan dengan pertimbangan jika ibu, bayi, dan jalan lahir itu kemungkinan ada masalah. Jadi selama itu tidak ada masalah, ya kalian bisa kok melakukan lahiran secara normal. Namun kebanyakan ibu-ibu yang melakukan bayi tabung memang lebih tenang jika dilakukan seksi cesarea atau pada saat kelahiran bayi ya dilakukan SC. Karena mereka berpikir mungkin bayi tabung itu kan sudah terlanjur mahal, bayi mahal, jadi kayak terkontrol lah maunya. Sayang kan kalau misalkan kenapa-napa jika dilakukan lahir normal tidak di dokter yang menangani gitu guys.
Selama hamil dengan bayi tabung, konsumsi obat lebih banyak. Yes. Jadi, saya pun bisa menggunakan 7 obat berbeda selama hamil di saat bayi tabung. Mostly memang obat-obatan tersebut untuk penunjang hormon progesteron, mengurangi resiko keguguran, walaupun memang beberapa penelitian mengatakan keguguran akan tetap terjadi jika terdapat kelainan genetik pada embrionya, atau misalkan memang ada hal lain. Jadi memang semua itu hanya upaya maksimal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mitos-mitos dan beberapa penjelasan tentang bayi tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.